Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Tanjung Kemalang yang saya hormati, pada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Tanjung Kemalang yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita bisa berkumpul di SDN 2 Tanjung Kemalang ini dalam acara yaitu diseminisasi budaya positif. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Dimohon berdiri Bapak Ibu. Dimohon duduk kembali. Ayolah kita semua bersama dan segera membangun bumi resiko kita, lakukan kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi mampu melakukan kita. Singkat dengan baju kecewa uang baru untuk lambung dunia baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Mari sejahtera jadi cita-cita Indonesia kita yang jaya. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi resiko kita, lampung tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi
Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Tanjung Kemala, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD2 Tanjung Kemala yang saya hormati. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul yakni dalam rangka diseminasi pembahasan modul 14 budaya positif. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di hari yaumul kiamat. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih pada terutama Bapak Nasikin yang bisa melaksanakan mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Nasikin nanti bisa berjalan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun, dan mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti. Alhamdulillah untuk ini setelah Pak Nasikin, Pak Subur sudah juga tinggal menanti kapan waktunya untuk mengikuti guru penggerak agar SD kita nanti bisa melaksanakan pembelajaran penggerak. Kita bisa mengikuti sesuai dengan perintah dari atau peraturan dari negara atau peraturan dari pendidikan kita. Jadi kami tidak bisa mengucapkan panjang lebar. Mudah-mudahan sekali lagi Pak Nasikin nanti bisa sukses untuk melaksanakan SD penggerak ini, guru penggerak ini. Nah, akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Nasikin SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun, salam dan bahagia bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kepada yang terhormat Bapak Sutrisno SPD, Kepala UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Tanjung Kemala, Kecamatan Bubian, kepada Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Negeri 2 Tanjung Kemala yang sangat luar biasa, yang sangat hebat-hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya dan membantu saya dalam kegiatan ini dalam rangka pemenuhan tugas
calon guru penggerak angkatan 9. Diseminasi ini merupakan tugas terakhir di modul 1. Mudah-mudahan kegiatan hari ini akan berjalan lancar. Sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, ini nanti saya minta pendapatnya kepada Bapak Ibu semua. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak, Pak? Bu? Setuju atau tidak? Kalau setuju, apa alasannya setuju? Kalau tidak, apa alasannya? Pak Subur? Kalau menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya pribadi, saya setuju karena ketika kita memberikan sebuah hukuman, mungkin membuat sebuah efek jerah bagi dirinya anak yang bersangkutan, kemudian bagi anak-anak yang mungkin di sekelilingnya atau yang tahu, mungkin akan bisa menjadi sebuah perhatian. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada yang pendapat lain. Terima kasih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak bagi saya sekali, tapi tinggal kita melihat hukuman seperti apa. Tentunya hukum yang sifatnya mendidik, karena dengan global sekarang ini bulan anak memang sangat-sangat berkurang. Jadi kalau memang ada pertanyaan hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya pribadi saya sangat setuju. Yang penting kita menghukum secara mendidik. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Subur dan juga Pak Sarmin. Hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Pak Subur dan Pak Sarmin setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kira-kira setuju atau tidak? Coba, Bu Teh. Bu? Setuju atau tidak, Pak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Ya, kita pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita jawab nanti setelah kita lihat apakah nanti kita setuju dengan hukuman atau tidak. Jadi ketika setelah kita mempelajari modul ini, kita akan tahu, oh hukuman itu boleh atau tidak. Hukuman dalam bentuk meskipun hal positif membersihkan halaman boleh atau tidak. Kita memberikan penghargaan kepada anak itu boleh atau tidak. Oke, berikutnya. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari ada 6 topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dari keenam ini, topik ini yang terdapat dalam modul 1.4 yaitu budaya disiplin yang terdiri dari 6 pokok bahasa. Jadi secara kita ulas satu persatu. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk topik pembahasan kita yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada kesempatan ini kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita membayangkan kita sebagai A dan B, ada teman Anda, kita sebagai A, teman di sebelah kita sebagai B.
Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B atau teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang Anda akan lakukan? Coba Bapak Ibu sekarang coba berpasangan, satu sebagai A, satu sebagai B. Yang A itu coba bayangkan Anda menggenggam barang yang paling berharga dalam diri Anda. Kemudian yang B, coba rayu dengan segala macam cara. Kira-kira aman itu A mau membuka kepala tangannya atau tidak? Coba ayo. Ya terserah. Yang membayangkan barang yang paling berharga pokoknya. Iya. Si B jangan menyerah. Kalau si A minta, dia jangan rayu sekuat tenaga. Bebas mau dengan iming-iming dikasih imbalan, tak kasih apapun boleh. Coba Bapak Ibu kira-kira. Ya, coba kira-kira. Boleh nggak? Boleh Pak. Misalkan si B ini yang A kok nggak mau buka tangannya. Si B ini boleh dengan mengancam pun boleh Pak. Kira-kira. Ayo, Bu Dian coba sama Bu Novi bagaimana? Bu Novi coba paksa Bu Dian. Kira-kira mau nggak? Mau membuka tangannya itu? Sudah takut duluan katanya. Bu Novi kata sudah takut duluan. Belum diancam sudah takut ya Bu. Ya. Bu Yanti yang merayu Bu oh nggak mau. Ya, kira-kira Putin mau nggak membuka tangannya? Kenapa alasannya Bu? Coba Bu. Alasan nggak boleh diminta. Ini kan kesukaanku, barang kesukaanku. Nggak boleh dong. Boleh. Pokoknya nggak boleh. Tetap nggak boleh Bu ya? Nggak boleh. Terus Pak ini gimana? Kenapa? Boleh atau tidak? Hanya di kepala dibuka. Menurut saya ya nggak boleh lah, karena itu adalah sesuatu yang milik saya itu sangat berharga, tidak bisa dikeluarkan dengan apa. Boleh. Kalau teman-teman yang lain mungkin tidak boleh dan mempertahankan hak miliknya, saya beda. Kalau saya jika dirayu ataupun mungkin ada sesuatu mengancam, menyuap dan sebagainya, membujuk, tinggal dilihat benda apa yang saya pegang. Misalnya itu benda berharga. Kalau benda berharga itu orang yang membujuk saya, mungkin barangnya sangat dibutuhkan dan orang lain akan membutuhkan. Mungkin meskipun itu bagi saya berharga dan barang itu akan bermanfaat untuk orang lain, mungkin akan saya berikan. Apalagi dengan rayuan. Kasih tepuk wow dulu untuk kita semua. Tepuk wow ya Bu ya. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, ya, yuk kasih tepuk wow untuk kita semua. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih untuk pendapatnya Pak Subur, Putin, Pak Doni. Ini nanti kembali ke pribadi kita masing-masing ya Pak. Ini nanti berhubungan dengan posisi kontrol yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya Bu Is. Selama ini kan kita sebagai seorang guru ini mempunyai pandangan ya atau ilusi dalam diri kita bahwa kita
sebagai seorang guru itu ya kita yang mengontrol murid, ya. Gurulah yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Terkadang kita dengan murid kita, ketika ada yang bersalah, kita panggil, kita kasih wejangan-wejangan ini sehingga anak itu akan merasa bersalah dengan harapan bahwa karakternya akan muncul. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata juga bukan seperti itu. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya kalau di sekolah, kita sebagai guru kan kita sebagai seorang yang dewasa. Kita mempunyai hak sepenuhnya untuk memaksakan kehendak kita terhadap anak-anak atau peserta didik kita. Berikutnya, please. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Kalau dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau dalam teori kontrol atau teori pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Sebagai contoh, ketika ada anak bermasalah, ya, kita langsung saja menjudge bahwa anak itu salah, gitu loh. Selama ini kan kemungkinan seperti itu Pak Bu ya. Kita menerapkan hal itu. Tetapi tanpa kita mau tahu sebenarnya anak itu melakukan hal tersebut itu kenapa. Pasti setiap yang dilakukan itu punya tujuan. Ya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau dalam teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti pada waktu tadi menggenggam tangan tadi. Berarti seperti Pak Subur tadi masih menerapkan stimulus respon. Sedangkan seperti Bu Atin tadi sudah menerapkan teori kontrol. Ya. Meskipun diancam kanan kiri, diintimidasi, kalau itu memang punya saya, kemauan saya, ya nggak akan tak kasih, gitu loh. Itu Bu ya. Iya. Seperti itu Bu ya. Iya. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini kalau dalam teori kontrol pilihan. Kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Tadi ketika Bu Yanti memaksa meminta Bu Tin secara baik-baik, Bu, tolong tangannya dibuka Bu, karena nggak boleh. Bu, tak kasih permen ya Bu, nggak mau. Bu, tak pinjemin HP deh, nggak mau pokoknya. Oh, kita nolong awas selera gelem buka. Nah kan gitu. Akhirnya ketika bujukan itu gagal, itu akan muncullah suatu pemaksa. Tetapi kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itulah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi harus saling berkolaborasi. Yang berikutnya, model berpikir menang dan kalah itu kalau dalam respon. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan itu model berpikirnya menang-menang. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, tidak ada yang boleh menang ataupun kalah. Ya, kita harus bisa bersama-sama. Menang satu, menang semua. Nah, gitu. Artinya sejalan, seirama. Ayo bareng-bareng. Monggo dulu please, kan? Ketika kita sudah mempunyai rasa kontrol dalam diri kita, tentunya kita bisa menerapkan disiplin. Ya. Disiplin apa Bu Sumi?
Jadi kemarin sudah menyinggung-nyinggung masalah disiplin. Apa Bu disiplin? Kalau menurut pandangan pribadi, Disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau diterapkan. Mematuhi aturan, segala sesuatu yang ditetapkan dan harus dilaksanakan. Harus Bu ya? Ya harus. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan juga Plato. Disiplin diri membuat orang itu akan secara tidak langsung akan menggali segala potensi yang ada di dalam diri kita sendiri untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang berikutnya, tapi kenyataannya dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang disampaikan Bu Sumi tadi, segala sesuatu yang dibuat dan harus dipatuhi, kan itu yang berkembang di dalam lingkungan kita. Kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kalau seperti yang dikatakan tadi, segala sesuatu yang dibuat dan harus dilaksanakan. Kalau seperti itu timbulnya arahnya ke mana? Ke apa Pak Bu? Pemaksaan ya. Jadi mau nggak mau harus mengikuti karena ini sebuah aturan. Nah terus yang dikasih aturan, kira-kira dengan senang hati atau tidak melaksanakan itu? Dengan terpaksa ya. Nah sebenarnya disiplin itu adalah artinya kita belajar. Terus kita belajar menggali potensi sehingga akan muncul kesadaran dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah punya rasa disiplin, tanpa dikongkon, wis lakoni. Ya. Selanjutnya wis. Yang berikutnya itu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kita sebagai manusia pastilah yang namanya punya tujuan, ya. Dalam hal apapun, melakukan apapun, pasti kita punya tujuan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Artinya universal itu yaitu bisa lintas bahasa, bisa diterima oleh orang lain, baik yang berbeda suku, bangsa, agama maupun latar belakang budaya yang berbeda, semua bisa menerima nilai-nilai kebajikan tersebut. Itu yang dinamakan dengan kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia atau yang diinginkan. Ini menurut Diani Gosser tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita di sekolah kita pun sekarang sudah menerapkan, yaitu kurikulum merdeka, yaitu dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bu ya, Pak Bu. Apa saja Bu? Beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Inilah inilah tujuan yang ingin kita capai ya, ketika kita menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah.
Ya, jadi tidak hanya saya ingin menerapkan ini, tapi saya nggak punya tujuan. Tujuannya apa? Inilah keenam, inilah yang akan kita tuju, yaitu eh, dari keenam yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Yang berikutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, ya. Ada dua. Mulai dari motivasi eksternal, artinya eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Kemudian ada juga motivasi internal. Dari motivasi eksternal dan internal inilah mana nanti yang akan kita gunakan dalam menentukan motivasi peserta didik kita. Yang pertama ada motivasi eksternal, sebagai contohnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini kan berarti jika saya tidak melakukan maka saya akan mendapat apa? Kan gitu ya. Berarti yang akan memberikan hukuman itu kan dari pihak luar ya. Karena kita takut kita dapat hukuman dari orang lain, maka kita melakukan sesuatu yang diperintahkan. Itu berarti dorongan ekstrinsik. Karena kita takut kalau tidak melakukan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, aku boleh ini, aku boleh untuk hadiah. Kalau saya melakukan datangnya lebih pagi, nanti saya dipuji oleh Pak Guru, saya dipuji oleh Bu Guru. Itu berarti kan dorongan dari luar karena pengen mendapatkan pujian, penghargaan. Sedangkan itu suatu hal yang tidak boleh. Yang tepat yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Itu merupakan motivasi internal atau ya yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi tanpa mengharap imbalan, tanpa takut dengan orang lain, saya harus melakukan ini loh, gitu loh, ya. Karena saya menghargai diri saya sendiri. Jadi tanpa disuruh, anak itu berangkatnya sudah lebih pagi, ya. Ada sampah sudah diambil, ya. Itu karena adanya motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kembali lagi ke tadi yang motivasi internal ya. Artinya kalau motivasi internal kan kita sendiri yang memerintah diri kita. Kalau eksternal kan orang lain yang memerintah kita. Artinya menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu kita tuh bebas dari segala perintah, ya. Tetapi ya kita harus bisa memerintah diri sendiri. Bukan artinya kita bebas dari perintah dengan seenak hati mengerjakan sesuatu hal yang kurang baik. Artinya tanpa diperintah orang lain, kita sudah harus bisa memerintah diri kita sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 469. Berikut itu. Iya, sadar diri harus muncul dari dalam diri sendiri. Misalnya Bu Iis rasa dikongkon, ada piring kotor, ya wes ngisahi diri. Enggak, ya Bu Iis loh Bu, ya Bu misal ini tanpa disuruh. Artinya sudah ada dorongan motivasi internal. Yang berikutnya ada dihukum oleh penghargaan. Tadi kan kita yang dorongan
eksternal. Kalau saya melakukan sesuatu, maka saya akan memperoleh penghargaan. Ternyata ketika kita memberikan penghargaan, misalkan dengan murid kita yang bisa mengerjakan soal, kita kasih hadiah, ternyata itu bukan menjadi hal positif. Ternyata secara tidak langsung itu kita menghukum anak, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, ya. Jadi kalau kita selalu, ayo siapa yang bisa mengerjakan terlebih dahulu, benar tak kasih duit 1.000, cepet-cepetan, ya, cepet-cepetan saya Pak sudah. Nah, seharusnya semuanya Bu, ya. Yang berikutnya, misalkan gini, ketika hari ini dapat hadiah, ya, penghargaan karena mengerjakan selesai pertama dikasih uang 1.000. Besoknya tidak Pak, Bu guru ini orang bawa duit. Sudah mengerjakan, sampai sudah selesai, saya Bu, dia maju duluan lagi. Lah kok saya nggak dikasih hadiah, besok saya nggak mau lagi lah kalau suruh mengerjain. Nah, takutnya hal seperti itulah yang akan terjadi. Jadi tanpa sadar kita sudah menghukum anak, ya. Hukuman atau dihukum oleh penghargaan ini memang pengaruhnya itu ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek seperti saya katakan, hari ini diberi hadiah, besok tidak. Anak itu nantinya akan males lah, saya nggak diberi hadiah, tidak. Jangka panjangnya, terus anak itu akan mengalami ketergantungan, ya, karena anak itu mengharap ada tujuan. Mengerjakan sesuatu itu ada tujuannya karena ingin mendapat penghargaan. Artinya yang diterapkan dalam dirinya motivasi balik eksternal. Berikutnya ada penghargaan sifatnya itu menghukum. Yang berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Karena saking pengen untuk penghargaan, mengerjakan dengan cepat, nggak tahu benar atau salah, yang penting saya selesai, saya ajukan. Siapa ngerti betul karena mungkin duit orangnya lumayan, ya. Pernah terjadi Bapak Ibu? Pernah. Yang berikutnya, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Dan berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika kita mengajarkan ke anak, misalkan ini muridnya, Pak Doni misalkan sudah selesai, maju duluan, ya. Dapat 2.000. Sedangkan yang nomor 2, misalkan Bu Nopi, saya juga sudah loh Pak, kok saya nggak diberi juga hadiah? Ya padahal saya juga betul. Kira-kira nanti Bu Nopi ini akan bersikap seperti apa pada Pak Doni? Nah kan gitu, bisa saja kamu dapat terus, aku nggak pernah dapat. Akhirnya akan timbullah suatu perselisihan. Ya, itu gara-gara penghargaan atau hadiah. Jadi penghargaan diberikan dengan suatu anjuran tetap Pak, tidak boleh. Itu nanti ada Pak triknya bagaimana cara kita memberikan penghargaan yang tepat ke anak seperti apa. Ayo Bu. Nah, selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas tadi yang saya sampaikan. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan yang paling paling fatal ini nanti akan mengurangi motivasi intrinsik, ya, atau motivasi yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Karena pengennya saya mengerjakan, saya dapat imbalan, saya dapat hadiah, tanpa berpikir kalau saya bisa mengerjakan, pasti pengetahuan saya akan bertambah. Saya akan merasa lebih hebat, saya akan lebih pintar. Itu tidak akan muncul karena hanya mengejar penghargaan saja.
Ini bisa. Apakah kita tidak boleh memberikan apresiasi kepada anak? Boleh. Seperti yang disampaikan Pak Sarmi tadi. Boleh, Pak. Tapi bagaimana caranya? Tuh, yang pertama beri pengakuan secara khusus. Ketika bertemu dengan anak itu sendiri, kamu tadi hebat loh, kamu tadi hebat. Jangan di depan teman-teman yang lain. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, hampir sama kayak yang khusus tadi. Secara pribadi ditemui anaknya, kamu hebat, kamu pintar, kamu dan sebagainya. Yang berikutnya, kalau tidak, beri pengakuan kepada semua murid. Jangan seperti kelas Buten ada satu yang menonjol banget seperti dia. Nila, kamu hebat loh, kamu pintar. Nanti yang lain akan merasa, waduh, aku raiso popo, dan tangan jadi minder. Tapi kalau sekarang boleh, Nila hebat. Misalkan kita terus siapa lagi namanya, Najwa juga hebat karena bisa ini, si si Dodi bisa ini, bisa si A, si B. Artinya menyeluruh. Meskipun anak yang belum bisa apa-apa, bahkan belum bisa membaca misalnya, tetapi dia mempunyai misalkan si Dino ini juga hebat loh, menggambar, tulisannya bagus, menggambarnya bagus. Anak itu sudah akan terbangun motivasinya sendiri. Iya, karena kemampuan anak kan berbeda-beda. Terus berikutnya beri pengakuan secara konsisten. Konsistennya terus menerus. Jangan hari ini sudah diberi pengakuan hebat, kita besok tiba ini ya pintar-pintar banget. Nah, kan kasihan lagi tuh anaknya. Sudah naik drop lagi. Gitu kan ya. Yang berikutnya kita harus selalu berfokus kepada proses. Ya. Jadi jangan hanya melihat hasil anak, tapi lihatlah prosesnya. Proses perjuangan anak dalam mengerjakan tugasnya. Anaknya memang jawabannya salah, tapi dia tekun banget. Ada yang memang satset, betul. Ada yang tekun, tapi jawabannya salah. Itu semua adalah proses, Bapak Ibu. Karena semua itu tidak boleh, tidak bisa langsung sakdet, saknyet. Harus semua dengan proses. Kalau seandainya kita memberikan iya, itu nanti tetap kembali lagi ke eksternal lagi, Pak. Karena jenengan mengiming-imingi, lek rong balik, paling rong kampung mau bisa balik. Berarti nanti kalau kamu lah yang penting saya bisa cepat pulang. Gitu. Iya, efek ke anak. Kita lanjut dulu, Pak ya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita terapkan. Ada tiga poin yang bisa kita terapkan dalam memberikan ketika kita berbicara ke anak. Yang pertama itu ada pembukanya. Kemarin saya perhatikan, nah itu sebagai pembukanya. Yang kedua nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Yang berikutnya situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin Pak Guru perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi harus mengandung 3 unsur ini. Iya, harus juga ada nilai kebajikan. Jadi secara tidak langsung kita memberikan pembelajaran nilai kebajikan kepada anak. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membuat teman-temanmu, membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Misalkan kelas kita kok kotor, ada anak-anak yang membersihkan. Deketi dengan terima kasih ya Dok, terima kasih ya Le. Rasa tanggung jawabmu luar biasa karena telah membersihkan kelas kita. Anak itu pasti akan luar biasa senangnya. Ya, berikutnya please. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 contoh tindakan yang dilakukan guru. Kira-kira ini. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat.
di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Saya mau tanya, kenapa nomor 1 ini hukuman? Apa? Mencatat 100 kali Karena merupakan suatu tindakan. Ya. Menulis dulu. Ya. Terus? Karena yang memberikan hukuman kalimat itu adalah seorang. Oke, mencatat 100 kali. Kalau kita pahami pertanyaannya, mencatat 100 kali, lari, push up, terus mana lagi? Ini kan disuruh tidak pakai sepatu, lari, ya. Disinilah perbedaan antara menggantikan, membersihkan. Nah, nih. Oh, ini konsekuensi karena dia terlambat 10 menit karena biasanya di aturan kesepakatan kelas ya. Mencatat ini berhubungan dengan fisik. Ini juga berhubungan dengan fisik, hukuman secara fisik itu juga tidak boleh. Konsekuensi boleh, kalau konsekuensi itu boleh karena konsekuensi itu adalah segala hal yang sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas. Ya, misalkan ini Pak Doni sebagai guru olahraga, pokoknya, ayo, kalau ada yang terlambat, apa yang akan dilakukan? Anak mengusulkan push up, Pak, lari, Pak, dan sebagainya. Oke, kalau ini sudah menjadi konsekuensi kita, siapa yang melanggar akan mendapatkan konsekuensinya. Itu boleh. Ya. Tetapi kalau secara fisik seperti suruh lari dan sebagainya itu, tolonglah mulai dari sekarang dihindari, karena itu akan nanti merampas ke hak anak. Berikutnya. Nah, ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Ya, menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tetapi tidak menyakitkan. Yang berikutnya kalau hukuman membuat anak sakit ya secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kalau sifatnya hukuman. Tetapi kalau konsekuensi akan membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau hukuman dalam jangka waktu yang lama. Berikutnya, kalau hukuman itu anak akan membenci yang namanya disiplin. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan lebih menghargai yang namanya disiplin. Yang berikutnya, kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Berikutnya, hukuman itu biasanya dengan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Anak itu ketika mendapat hukuman, hal itulah yang akan dia rasakan. Tetapi kalau anak itu melakukan konsekuensinya, anak akan bilang dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya sesaat saja atau time out. Sorry ya Pak Adi, time out ya bahasa Inggrisnya. Kalau salah.
Next Bu Is ada. Yang berikutnya ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Terkadang kita ketika ada anak bersalah, ketika kita sudah beri masukan, kembali ke kelas anak-anak kadang-kadang ada yang menjauhi gitu. Jadi males lah untuk berteman sama dia, jangan berteman dia tuh nakal dan sebagainya. Itu semua kita bisa atasi dengan yang namanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi orang seperti apa, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Artinya dengan restitusi ini ketika anak mendapat suatu masalah, kita hanya bisa boleh membimbingnya biar anak itu menemukan solusinya, jalan keluarnya seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Ya, tapi dengan bimbingan kita tentunya. Tidak boleh bahasanya jor keluar karepmu silahkan cari solusinya. Ya, tidak. Bu Ida, tadi kita sudah ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kita sebagai seorang guru, jika kita masih menerapkan hukuman, berarti kita masuk ke identitas yang gagal. Bapak Ibu. Nah, saya juga seperti itu. Makanya kemarin seperti itu, ketika sudah mendengar, aduh ternyata dari kemarin saya kurang lebih hampir 15 tahun jadi guru, nanti kok yang pas. Nah, identitas yang benar, yang sukses itu ketika menerapkan disiplin itu dengan menggunakan konsekuensi dan juga restitusi. Ya. Contohnya misalkan hukuman gagal atau identitas gagal berupa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi ya. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban itu mendapat keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif, agresif meningkat. Sekarang sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pasif ya kadang ya mohon ogah-ogahan, sing agresif ya luar biasa, sering gelut dan sebagainya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya diterapkan di sekolah, tapi tidak diterapkan di lingkungan keluarga. Sedangkan keluarga itu adalah sumber utama dalam pendidikan. Yang berikutnya, peraturannya adalah seperti ini, kamu harus ini. Nah, yang berikutnya, anak atau murid akan membenci yang namanya peraturan. Karena kalau saya melanggar peraturan nanti saya dihukum, saya akan kena, saya akan disuruh lari, disuruh hormat bendera dan sebagainya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kita memberikan konsekuensi atau restitusi kepada anak. Yang pertama konsekuensi. Memang segala sesuatu itu harus terjadi. Tidak nyaman, tetapi hanya dalam waktu yang singkat. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman, penguatannya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi yang menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Pertanyaan yang bisa kita lontarkan ke anak. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Misalkan istilahnya cara bukti ya. Manis-manislah kepada murid dengan bahasa yang lembut. Murid akan menghormati peraturan. Kalau restitusi itu sebuah pilihan. Ya, pilihan. Boleh yang mana yang mau kita ambil. Yang berikutnya, restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin efeknya kalau sekarang belum kita dapat rasakan secara langsung terhadap anak, kedepannya dalam jangka waktu yang panjang, mudah-mudahan efek itu akan terus mengena ke anak.
murid juga akan mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan, murid akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya atau hal yang dilakukannya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Misalkan, apa yang kamu yakini? Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi semua itu harus berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Kembali lagi ke situ. Ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena kita sebagai manusia tidak yang sempurna ya Pak Bu ya. Pasti tidak akan lepas yang namanya dari kesalahan. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan itu untuk memperbaiki diri kita. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang berikutnya restitusi fokus pada solusi. Yang berikutnya lagi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, supaya anak itu tidak dikucilkan oleh teman-temannya. Ya, supaya tidak tegang kita ice breaking dulu ya Bu ya, sebentar Pak Bu. Tolong berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri dulu biar nggak tegang. Ya, ikuti gerakannya Pak Bu ya, nanti yang ada di sini. Angkat tangannya biar lemas sedikit. Apa malah ngos-ngosan? Saya sendiri juga malah ngos-ngosan. Ya, kita kembali lagi ke materi kita. Yang berikutnya itu ada keyakinan kelas. Next. Nah, mengapa kok tidak peraturan saja tetapi malah ke keyakinan kelas? Ada beberapa alasan kenapa kok kita memilih keyakinan kelas. Contohnya di sini ada mengapa kok kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa tidak kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini semua contoh-contoh dari peraturan atau keyakinan Bu, Pak? Peraturan, ya, peraturan.
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita mau memotivasi diri secara intrinsik, yaitu kita harus kembalikan lagi dalam nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang kita miliki dalam diri kita. Di sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Peraturan kelas, ya. Pak tadi katanya peraturan atau keyakinan disuruhnya milihnya keyakinan. Lah kalau di situ ada peraturan kelas. Ya. Di awal kita buat dulu peraturan kelas. Dari peraturan kelas itulah baru kita rubah ke dalam keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini, ya, ini yang kita terapkan di dalam lingkungan kelas kita saja. Kemudian ke lingkungan yang positif, lingkungan ke sekolah. Itu nanti akan menciptakan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah yang berawal dari hanya di dalam kelas, kemudian nanti di lingkungan sekolah, ya, dan semua warga sekolah akan ikut serta membudayakan positif. Di sini ada contoh. Yang pertama, ini ada contoh 2 kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran yang berikutnya tertib. Kesepakatan kelas berikutnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari 2 contoh ini yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Yang sebelah mana? Yang hijau atau yang putih? Hijau, yang putih. Ya. Datang tepat waktu, mengucap salam. Biasanya kalau keyakinan kelas itu, bahkan kalau dapat jaga kebersihan sekolah, nah itu juga termasuk keyakinan ya. Yang sebelah sini ya. Karena misalkan kalau dalam peraturan kelas, misalkan piket, ya, datang tepat waktu untuk piket. Sebenarnya kita bisa ambil saja, bahkan ini tidak menjaga kebersihan sekolah. Ini untuk apa tujuannya? Kesehatan. Hanya seperti itu saja. Misalkan ini tertib. Di sini kami murid yang sangat senang, semangat belajar. Cukup kita membuatnya itu dengan kata-kata tertib. Jadi anak ketika sudah tidak tertib, ya sudah muncul dalam diri. Nanti dibuat lagi kesepakatan kelasnya tertib. Apa konsekuensinya? Nanti si A muncul. Pak, kalau yang nggak tertib disuruh misalnya apa ya? Pungut sampah di depan kelas. Itu boleh kalau keyakinan. Tetapi kan namanya keyakinan harus didasari kesepakatan. Yang berikutnya please. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas yaitu kalau menurut tabel T dan Y itu ada hormat, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima apabila suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Berikutnya, kalau yang hormat itu tampak seperti itu datang tepat waktu, tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau yang tidak tampak seperti itu acuh tak acuh kepada teman dan guru. Yang bekerja itu tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Bekerja tidak tampak seperti mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Di sini ada contoh, ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit dan seterusnya. Kalau di sini peraturan yang selalu kembalikan buku ke tempatnya ini merupakan keyakinan kelasnya apa? Apa Bu? Keyakinan kelasnya apa? Kalau tadi kan misalkan membuang sampah pada tempatnya, keyakinan kelasnya itu kesehatan.
Kalau kembalikan buku ke tempatnya, disiplin, kerapihan, ketertiban, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Tertib, aman, nyaman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tertib, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Tertib, misalnya gunakan masker, jangan berlari dari kelas atau koridor. Nah, jadi nanti ternyata selalu kembalikan buku ke tempat itu merupakan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap anak. Tanpa disuruh, setelah menyelesaikan bukunya, kembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu berarti kita harus bisa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu berdampak pada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan juga sabar. Gunakan masker, itu juga kesehatan. Jangan berlari di depan kelas, itu merupakan keselamatan atau keamanan. Yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia pendidikan dan dunia berkualitas. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5 macam, ya. Jika kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, wis pokoknya ayem tentrem, ya. Baik kita sebagai manusia, sebagai orang dewasa maupun anak-anak. Yang pertama itu ada survival. Apa survival? Bertahan hidup. Yang kedua ada power, kekuatan, freedom, kebebasan, fun, kesenangan, kegembiraan, keceriaan, and apa Pak ini bacanya? Belonging apa? Memiliki. Kasih sayang, cinta, kasih. Ya. Jika kebutuhan 5 dasar kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia terpenuhi, ya damailah. Seperti halnya anak-anak di sekolah. Kita harus tahu, kita harus bisa memenuhi kelima kebutuhan dasar anak di sekolah. Ya, ini harus terpenuhi supaya anak di sekolah akan merasa aman, nyaman, bahagia. Kalau bisa itu semua, belajar ya lancar jaya. Yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Kita kita sebagai guru harus benar-benar memahami kelima posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya. Yang pertama, 5 posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada juga pemantau, dan juga ada manajer. Dari kelima teori kontrol ini nanti mana yang tepat yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Yang pertama, ada 2 identitas gagal yang ketika kita menerapkan posisi kontrol ini, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Misalkan kalau penghukum, guru itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir-nyindir anak, itu tidak boleh. Nah, itu Bu, guru berkata. Nah, berarti langsung ngomong ya Bu. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas kamu. Nah, gitu ya. Hasilnya anak itu nanti akan memberontak, menyalahkan orang lain. Enggak, kok udah aku wong kae sing ngono kok udah aku. Itu kan? Itu. Hasilnya kaitan dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja. Nanti juga bu guru marah-marah lagi. Nah, itu. Kalau kita menerapkan kita sebagai seorang penghukum, dampak untuk anak apa?
anak itu pasti akan mengulang dan mengulang lagi kesalahan yang sama. Tuh. Nah, itu. Tapi anak enggak, Bu, karena merasa paling nanti kalau saya melakukan ini paling berdisenin gitu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketika kita masih menerapkan ini pun kita juga masih gagal. Contohnya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu harus melakukan ini, dan ibu merasa kecewa kalau kamu tidak bisa melakukan ini. Ya, anak itu nanti akan tertekan. Yang berikutnya, guru berkata, kamu itu suruh mengerjakan, ibu sudah menjelaskan. Kamu itu harusnya sudah tahu, sudah bisa. Ibu itu lelah, Dok. Itu ya, seperti itu. Ya. Ibu itu stres seperti kamu. Jadi anak itu merasa, ya Allah, gara-gara aku jadi stres. Itu ya. Terus hasilnya apa? Anak itu akan berbohong, menyangkal. Ini barangkali paham belum? Sudah. Padahal belum. Gitu loh. Ya, karena kita berperan sebagai merasa besar. Sebelum kita jelaskan, kita sudah ngomong. Kamu harus bisa ini, harus bisa itu. Makanya anak mau bilang, sudah paham atau belum? Belum, tuh takut. Ya, bahkan dia lebih baik berbohong dan tak bilang sudah paham saja. Gitu ya. Yang berikutnya, murid berkata, maafkan saya, Bu, saya ini. Jadi anak itu ada rasa bersalah dalam dirinya. Ketika bu gurunya sudah, kamu tuh ibu kecewa, maaf Bu, ya saya yang salah. Jadi anak itu makin merasa bersalah. Dan anak itu nanti tidak akan percaya diri lagi. Anak itu akan rendah diri karena aku tidak salah. Seharusnya yang betul kita sebagai siapa? Kita harus boleh sebagai teman, boleh sebagai pemantau, lebih bagus lagi kita sebagai seorang manajer dalam dunia pendidikan ini. Sebagai teman itu contohnya Pak Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi Ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat tidak, Ibu pernah bantu kamu. Oh iya Bu, nanti. Ya Bu. Berikutnya. Tetapi efeknya itu, hasilnya itu anak nanti akan ketergantungan. Kalau kita sebagai teman, ya, terus akhirnya gerutuk, bagus sebenarnya. Tetapi kita menghindari supaya anak itu tidak tergantung. Kalau tidak tergantung, berarti anak itu tidak mandiri. Kalau memposisikan kita sebagai boleh sebenarnya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena saya tergantung sama bu guru, makanya saat bu guru itu orang yang paling penting dalam hidup saya. Betul, ya. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Lemah, anak itu nanti tidak akan mandiri. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, anak itu akan selalu tergantung pada kita. Yang berikutnya sebagai pemantau, kita menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Ya kalau ada kita sebagai pemantau, kalau nggak ada, ya anak akan melakukan hal yang salah lagi. Tapi kalau ada kita, sok-soknya sebagai belajar tertib. Tapi kalau nggak ada, iya, murid melakukan guru peraturan dan hukum dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu contoh-contoh yang anak lakukan kepada pemantau. Dampak pada murid ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ketika kita sudah menerapkan kontrol diri, identitas sukses yang paling sukses, paling bisa diterapkan dan paling bagus lah intinya, itu posisi sebagai manajer. Karena itu nanti akan memposisikan anak lebih menghargai diri sendiri. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya,
Misalnya ada anak berantem, kita panggil, kita tanya-tanya, ya, apa penyebabnya, masalahnya apa, ya. Yang berikutnya, apa yang kita yakini di kelas kita ada peraturan enggak? Kita sudah buat keyakinan kelas belum? Sudah Pak, apa tanggung jawab? Kamu yang kamu melanggar apa kalau berantem? Saling menghormati Pak. Secara tidak langsung kita menggali anak, ya. Berikutnya, menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi anak itu timbul rasa untuk memperbaiki diri. Jadi nggak asal saja, ya sudah setelah diberitahu, ya sudah. Tapi akan timbul motivasi intrinsik pada diri anak untuk memperbaiki diri. Yang hasilnya dampak pada murid, anak itu akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan di sini tadi yang contoh-contoh kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian lagi apa tadi? Pemantau dan juga manajer. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Anak itu nanti akan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak, demi ibu, ke teman. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai penghukum. Tetapi kadang-kadang kita terjebak dalam lingkaran antara peraturan, pemantau dan konsekuensi atau hadiah, dan juga nilai-nilai kita sebagai seorang manajer, atau dalam hal ini istilahnya manajer itu memperbaikilah perilaku. Tapi kadang-kadang kita terjebak. Kita maunya kita sebagai manajer, tapi nanti malah larinya kita ke pemantau. Misalkan, kalau kamu tidak bisa apa, saya akan melakukan ini. Itu kita sebagai diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman, ya. Tetapi kalau kita sebagai manajer kan kita bagaimana cara memperbaikannya, nak? Apa masalahnya? Apa solusinya? Ya, tetapi kadang-kadang kita terjebak dalam dua antara manajer dan pemantau. Yang berikutnya ada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya ketika anak berbuat salah, kita perbaiki supaya anak itu tidak terus-terusan merasa bersalah. Itu bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kalau kamu melakukan ini, apa yang kira-kira akan terjadi? Jadi anak itu nanti akan bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Kira-kira bisa nggak kamu memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu dengan cara misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, lo le, nona, lo kak, lo mbak, gitu ya. Kamu bukan satu-satunya orang kok yang melakukan itu. Akhirnya menstabilkan suasana lah, apa ya bahasanya Pak? Kalau menetralkan ya, menetralisir keadaan, suasana. Yang berikutnya, kita validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita validasi, baru kita lakukan menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati di sekolah kita, keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Kira-kira kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Mau memperbaiki atau tidak? Kan gitu ya. Solusinya apa? Yuk kita cari bareng-bareng. Tetapkan kadang kalau kita menyelesaikan suatu masalah, saya sendiri kadang langsung panggil anaknya, kamu ini ya, kamu melakukan ini ya, ini tanpa kita mau
mau tahu dulu, ya kita tidak stabilkan dulu identitas, kita tidak validasi, kita tidak menanyakan keyakinan, langsung saja. Memang terkadang dari ketiga poin ini ada 1-2 yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari, tapi belum sepenuhnya kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan setelah acara ini nanti kita bisa menerapkannya dalam keseharian kita. Next. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ya, misalkan anak itu bermasalah, kita panggil ke kantor menemui kita, panggil dikit, linggo, tanya saja, gimana kabarnya? Misalkan Pak Doni ini yang nakal ini, Pak Doni ini bukan gelut. Pak Doni gimana kabarnya? Baik Bu. Ya. Tadi Pak Guru dengar kok kamu gelut ya, berantem. Iya Bu, pasti gitu. Kita gali terus. Gak apa-apa berantem itu. Pak Guru juga dulu pernah kok berantem. Kita pasti. Bapak Ibu juga dulu pernah melakukan bersalah. Nanti kita tangani bareng-bareng. Kita cari solusinya. Berikutnya Bu Inis. Kemudian setelah itu baru kita validasi. Ya, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan setelah itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar tadi kalau tidak dipenuhi, akhirnya itu tadi ada anak yang berantem, ada anak yang main tas kancanya dilempar, kancanya sampai tas kancanya, tas temannya yang dilempar-lempar. Karena apa? Dia kurang merasa bahagia di sekolah, akhirnya mencari kebahagiaan sendiri. Kenapa melempar tas temannya? Itu ya, itu salah satunya. Jika kebutuhan dasar sudah dipenuhi, insya Allah itu semua tidak akan terjadi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi kalau kita validasi, apa sih yang membuat kamu kok seperti itu? Kenapa kamu kok seperti itu? Ya. Apa penyebabnya? Kenapa kamu kok seperti itu sekarang? Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi untung kamu tidak berantem, tidak mukul, cuma gebrak meja. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan itu? Mengapa berantem? Apa yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh kok tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan hal yang lebih baik besok lagi? Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Tanya, apa kesepakatan yang sudah kita buat di kelas? Nilai universal yang mana yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Dan seterusnya. Nah, ini ada contoh sedikit cuplikan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu kasus dengan menggunakan restitusi atau segitiga restitusi. Coba Bu Is di play. Ininya tuh. Pak Guru tadi dengar dari laporan kelasnya, kan tadi ya pengertian. Kenapa jengkel? Oh begitu, jadi masalah kalau kita itu ya, jika Pak Guru mungkin berada di posisi mungkin Pak Guru juga akan melakukan hal yang sama dengan saya. Lalu apa yang kamu lakukan Diana? Tentunya kami melakukan kesalahan. Menjadi alasan kami kok marah-marah di Indonesia. Dulu menghargai aku gak sampai main tangan ya, sampai pukul ya. Oke,
sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ya. Keyakinan kelas apa yang sudah dikenal yang sudah menjadi kesepakatan di kelasnya? Jadi kita sama-sama harus saling menghormati. Ya, menurut Miguel, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Tidak. Ya, kalau penting, berarti menghormati antar teman itu harus ya. Nah, keyakinan apa yang harus kita lakukan jika Miguel sedang marah? Bisa berarti ya Miguel ya. Nah, setelah kejadian ini, apakah Miguel bersedia untuk memperbaiki kesalahannya? Ya. Untuk memperbaiki kesalahan apa yang akan Miguel lakukan? Tindakan itu sudah tepat sekali ya. Nanti kalau ada teman yang mencontek, kemudian ingin melihat pekerjaan Miguel tidak perlu marah lagi, ya. Jangan marah, jangan emosi, lapor langsung ke Pak Guru saja ya, ya. Oke, jadi sekarang silakan Miguel kembali ke kelas tadi, tetap semangat Miguel belajarnya ya. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas. Nah, itulah tadi salah satu contoh bagaimana cara kita untuk menerapkan segitiga restitusi ketika ada anak yang bermasalah. Pasti hampir di setiap sekolah itu ada, hampir setiap hari juga ada yang bermasalah. Jadi kita bisa menerapkan 3 hal tadi dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu apa tadi Bu? Identitas, ya. Kemudian validasi dan juga menanyakan keyakinan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pemaparan kita hari ini. Ya, mengenai disiplin positif, yaitu menurut teori kontrol dan teori Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang berikutnya, semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Tujuan itu mengarahnya ke teori motivasi. Yang berikutnya ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu masuk ke dalam posisi kontrol. Yang berikutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran, yaitu masuknya ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguatan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian 5 posisi kontrol tadi ada 5 macam, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kemudian ketika kita bisa menjadi seorang manajer yang baik di sekolah, kita ketika ada masalah, selesaikanlah masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan kelas. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu untuk menghindari hukuman, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian teman dan pemantau juga masuknya ke dalam motivasi ekstrinsik. Kalau manajer itu
akan lebih menghargai diri sendiri. Itu masuknya ke dalam motivasi intrinsik, dan nanti akan mengacu kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal dan dapat kita tuangkan dalam keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Untuk hari ini apa Bapak Ibu yang kira-kira berdasarkan hasil pemaparan yang saya sampaikan, kira-kira apa yang bisa ditangkap atau paradigma perubahan apa yang akan kita lakukan ke depannya? Baik, kalau menurut saya dari penjelasan yang tadi disampaikan, hal ataupun perubahan ke depan telah memahami atau menyimak dari berbagai macam teori dan sebuah pembelajaran baru bagi kita semua kaitan dengan perubahan penggerak, yaitu yang pertama berkaitan dengan cara kita belajar mendidik anak sebagai guru untuk menjadi sebuah fasilitator, bukan menjadi sebuah poin utama atau sumber utama sebagai guru. Tapi guru ini adalah sebagai fasilitas, yang dimana fasilitas itu hanya mungkin bisa mengarahkan yang pertama, kemudian yang kedua, ketika ada sebuah masalah, ada sebuah kasus, kita tangani dengan tidak semerta-merta menggunakan tidak kekerasan, kemudian tidak menggunakan sebuah hukuman, kemudian ketika anak ini mendapat atau kita misalkan ada sebuah pembelajaran yang sifatnya itu mendidik anak supaya anak itu tertarik, kita berikan sebuah reward, ternyata reward itu juga akan merusak anak pemikiran atau untuk kedepannya. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek mungkin akan menjadi sebuah motivasi, tetapi ketika nanti untuk jangka yang panjang ternyata ini akan menjadi sebuah yang sangat meracuni anak. Kemudian ada beberapa hal kaitan dengan sebuah manajer tadi. Jika ada sebuah masalah, kita tetap harus menggunakan ada segitiga restitusi tadi Bu, restitusi ya. Salah satunya yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kaitan-kaitan keyakinan ketiga dari segitiga ini tentu kita gali kita ambil dari anak ya, misalkan menstabilkan identitas. Ini kaitan dengan pribadi mungkin. Kita ambil, mungkin kita gali anak ini bagaimana, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Pasti ada sebab, ada akibatnya, mungkin kan ada. Kemudian validitas kebutuhan mungkin pun seperti itu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti dia ada sesuatu hal yang akan dan selanjutnya mengenai penanyakan sebuah. Mungkin itu menurut saya Pak. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya Pak Sugeng. Kemudian juga ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kedepannya Bapak Ibu guru ingin menjadi among yang seperti apa bagi murid-muridnya? Sistem among seperti apa yang akan ingin? Kalau menurut saya,
untuk saat ini setelah mendengarkan paparan dari Pak Nasibi, yang dapat saya ambil dari cara mengajar saya, dari cara mengajar itu masih banyak hukuman, terus motivasi anaknya masih rendah. Jadi saya berkeinginan untuk yang pertama menjadi pemantau dulu. Setelah menjadi pemantau, nanti akan menjadi manajer. Tapi masih bertahap ya Pak, masih mencoba belajar. Karena saya merasa setelah saya mendengar paparan dari Bapak ini, ternyata banyak yang kurang gitu. Jadi saya mencoba untuk memperbaiki, walaupun mungkin ya agak telat, tapi mencoba memperbaiki. Itu saja Pak pendapat dari saya. Saya menyambung dari penjelasan dari Bu Is tadi ya. Kalau kaitan kita belajar selama ini, setelah kita pelajari ilmu ini, kok flashback ke belakang, saya kok begini ya dulu, berarti apakah saya mengajar dulu belum pas? Jadi kalau menurut saya bukan tidak pas. Kita setiap tahun tentu ada sebuah perubahan kaitan dengan sebuah kurikulum ya. Dari dulu kita menggunakan kurikulum CBSA mungkin dulu ya, kemudian KTSP, kemudian ada lagi kurikulum KBK, dan kurikulum sampai sekarang ada. Dulu apakah kurikulum tidak bagus? Bagus gitu kan. Nah, sementara sekarang ini yang lagi viral adalah kurikulum merdeka. Ini karena kurikulum yang baru yang harus kita tuntut untuk belajar. Sebenarnya kalau kita belajar atau kita flashback ke belakang, pembelajaran atau yang kita ajarkan ke anak itu sebenarnya sudah pas gitu, sudah dengan kurikulum sesuai. Dan nyatanya juga mengoutputkan anak juga udah bagus gitu kan. Tetapi karena sekarang ini kita yang pelajari tentang modul atau kurikulum yang baru, ya harus kita ikutin. Jadi kalau kita ngomongin kita kemarin nggak berhasil ya. Oh begitu ya. Sesuatu kurikulum itu kan sebuah tulisan atau sebuah pedoman. Kemudian ini kan sebuah penemuan. Artinya seorang penulis ini akan berbeda-beda pendapat gitu. Jadi sekarang adanya kurikulum yang baru, ya kita ikuti nih kurikulum yang seperti ini. Jadi jangan kita sebagai guru merasa bersalah ketika dulu kita mengajar kurang pas. Yakin kita dulu mengajar sudah sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan gitu. Mungkin gitu Pak, terima kasih. Terima kasih atas refleksinya. Artinya kita mengajar menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat anak Pak ya. Dulu zamannya seperti apa, sekarang seperti apa. Anak-anak dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Artinya larinya ke situ Pak ya. Kita mengajar harus menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, dengan banyaknya kekurangan dari saya, ke depan akan menambah lagi motivasi untuk kita untuk menjadi guru-guru dan tenaga kependidikan yang hebat, yang luar biasa. Apakah ke depannya kita semua siap untuk berubah? Siap. Ya, kita harus siap untuk berubah ke arah yang lebih baik kembali lagi dan sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah atas izin yang diberikannya kepada saya untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 positif budaya positif. Mudah-mudahan banyak hal yang kita bisa ambil dari materi ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi acara diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Nasiruddin SPD. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Dan saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dewa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.